Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang masa akhir dari pemerintahan Orde Baru. Ini adalah kompetensi dasar kita pada KD ini, dan ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Silahkan kalian amati gambar di atas. Itu ada gambar Presiden Soeharto dan ada gambar demonstrasi mahasiswa yang sedang menduduki gedung DPR MPR. Apa kaitannya antara dua gambar tersebut dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru? Lebih jelasnya, kita akan lanjut. Kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun ternyata menimbulkan beberapa masalah di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan militer. Kita mulai dari permasalahan di bidang politik. Menurut pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, itu dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Nah, dalam kenyataannya, anggota MPR itu sudah diatur atau direkayasa berdasarkan unsur-unsur nepotisme. Indikatornya adalah selama pemilu dalam masa Orde Baru, itu Golkar lah yang selalu menjadi pemenang pemilu dengan kemenangan yang mutlak. Nah, orang-orang yang akan menjadi calon anggota DPR atau MPR itu biasanya sudah disetujui dulu oleh pemimpin Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto. Jika tidak disetujui, maka tidak bisa masuk menjadi anggota DPR atau MPR. Nah, sehingga hal ini lambat laun akan memunculkan rasa tidak percaya terhadap institusi pemerintah, DPR maupun MPR. Nah, kemudian pemerintah Orde Baru juga menjalankan sistem pemerintahan yang sentralistik. Nah, akibatnya orang-orang yang mempunyai akses terhadap kepemimpinan, jadi orang-orang yang dekat dengan lingkaran Presiden Soeharto itu bisa mendapat berbagai fasilitas-fasilitas. Nah, sehingga dari sini kemudian muncullah praktek-praktek seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikutnya, masih di bidang politik, pemerintah Orde Baru juga melakukan pembatasan dalam kebebasan berpendapat. Menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu berisi tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Namun, kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat itu ternyata dikontrol oleh pemerintah. Apa buktinya? Yaitu salah satu kesempatan untuk bersuara itu bisa dilihat dari pers. Nah, pers itu banyak yang dibredel oleh pemerintah Orde Baru karena mengkritik pemerintah atau menyinggung pemerintah. Ini adalah daftar dari media-media yang pernah dibredel oleh pemerintah.
kenapa kok pemerintah melakukan pemberedelan? Jadi, pemerintah melakukan pemberedelan kepada pers, salah satu contohnya adalah ketika adanya pemberitaan aksi mahasiswa yang menolak pencalonan Presiden Soeharto untuk menjadi calon presiden pada tahun 1978. Jadi, banyak mahasiswa yang nggak setuju kalau Pak Harto mau jadi presiden tahun 1978. Nah, kemudian dimuat di surat kabar seperti Kompas dan banyak sekali media-media cetak yang lainnya. Nah, setelah itu, hal itu kan menyinggung penguasa Orde Baru, sehingga akhirnya Kompas dan banyak media-media lainnya itu kemudian dibredel oleh pemerintah. Nah, kemudian pemerintah mengajukan syarat jika media-media cetak tersebut mau terbit kembali, maka harus mau menandatangani pernyataan tertulis yang isinya permintaan maaf sekaligus berjanji untuk tidak memuat tulisan-tulisan yang menyinggung pemerintah. Berikutnya kita akan bahas tentang permasalahan di bidang ekonomi. Menurut pasal 33 Undang-Undang 1945, itu perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Kalau menurut pasal ini, maka bentuk yang paling sesuai adalah koperasi. Namun, kenyataannya adalah sistem ekonomi yang berkembang adalah kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat-konglomerat yang dekat dengan kekuasaan. Dan mereka kemudian melakukan berbagai praktek monopoli-monopoli yang diwarnai dengan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian investasi asing masuk dengan pesat. Nah, tetapi justru mematikan investor dalam negeri. Nah, akibat dari adanya praktek-praktek KKN itu menyebabkan para investor itu kemudian enggan untuk berinvestasi di Indonesia karena banyak sekali aturan-aturan, ibaratnya kalau kita mau buat perusahaan itu banyak punglinya banget. Nah, sehingga akhirnya investor itu kemudian tidak jadi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian permasalahan di bidang ekonomi lainnya adalah pemerintah Orde Baru itu banyak menumpuk utang luar negeri dalam jumlah yang cukup besar kepada berbagai lembaga keuangan internasional. Sebagai indikatornya, pada bulan Februari tahun 1998, itu utang luar negeri Indonesia mencapai 137.424 miliar US dollar. Nah, itu terdiri dari utang pemerintah atau BUMN sekitar 63 miliar dolar, dan utang swasta sebesar 73 miliar dolar. Nah, rasio utang luar negeri tersebut ternyata terlalu besar dibanding dengan kemampuan bayar. Jadi biasanya itu kan kalau kita mau kredit nih ke bank, itu biasanya rasio dari pendapatan itu kan 30% atau sepertiga lah. Nah, ketika pas tahun 1998 itu, rasio hutangnya sudah hampir mencapai 60%. Nah, kalau rasio hutangnya sampai 60% itu dikhawatirkan bisa gagal bayar. Nah, hal itu membuat kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia menjadi semakin tipis. Hampir semua negara itu tidak mau menerima letter of credit dari Indonesia.
Berikutnya, kita akan bahas tentang permasalahan di bidang sosial. Nah, pada masa Orde Baru itu melakukan pembangunan. Namun, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru itu ternyata tidak merata, sehingga itu menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Ini kalian bisa lihat dalam gambar, itu ada gambar pemukiman kumuh. Nah, kemudian di belakangnya ada gedung-gedung tingkat yang mewah. Nah, itu menggambarkan salah satu potret kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kemudian, nah, adanya kesenjangan ini akhirnya berkembang menjadi konflik horizontal di antara masyarakat. Nah, contohnya adalah kerusuhan-kerusuhan yang terjadi seperti tanggal 13 atau 14 Mei, di mana kalau kalian perhatikan itu masyarakat yang cemburu terhadap orang-orang kaya, kemudian melakukan penjarahan. Ini ada gambar orang sedang melakukan penjarahan. Berikutnya adalah kesenjangan antara pusat dan daerah. Nah, pola pemerintahan yang sentralistik pada masa Orde Baru menyebabkan semuanya itu diatur oleh Jakarta atau pemerintah pusat. Sehingga sebagian besar dari kekayaan daerah itu diangkut ke pusat. Nah, sementara daerah itu hanya mendapatkan sedikit saja. Nah, hal itu sudah barang tentu menimbulkan kecemburuan dari rakyat di daerah. Nah, kemudian di sisi lain, waktu itu pemerintah Orde Baru juga melakukan kebijakan transmigrasi. Sebenarnya kebijakan transmigrasi ini bagus karena bertujuan untuk memeratakan jumlah penduduk dan juga untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Nah, yang jadi masalah adalah pola transmigrasi tersebut itu ternyata tidak diiringi dengan penanganan solidaritas sosial di daerah tujuan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, jadi masyarakat yang menjadi transmigran itu harus sebisa mungkin bisa menyatu dengan masyarakat setempat. Dan masyarakat setempat juga harus diberikan fasilitas-fasilitas seperti masyarakat transmigran. Sehingga akhirnya tidak terjadi kecemburuan sosial. Nah, waktu itu karena tidak dilakukan sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara para transmigran dengan penduduk setempat. Nah, sehingga akhirnya menimbulkan permasalahan. Jadi, seolah-olah pemerintah pusat itu mengutamakan pendatang dibanding penduduk setempat. Berikutnya adalah permasalahan di bidang hukum. Nah, menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 itu kehakiman itu memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Nah, dalam prakteknya kan pemerintah Orde Baru itu memiliki kekuasaan yang sangat besar. Sehingga jika ada pejabat pemerintah Orde Baru atau keluarga kerabatnya yang tersangkut dari kasus-kasus hukum, itu tidak bisa diproses dalam pengadilan. Ataupun jika diproses, maka akan terjadi rekayasa dalam proses peradilan. Nah, sehingga hal itu kemudian menimbulkan stigma atau pandangan bahwa hukum itu tajam ke bawah
tapi tumpul ke atas. Berikutnya, kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan di bidang militer. Nah, waktu itu pemerintah Orde Baru melaksanakan dwi fungsi ABRI. Apa sih dwi fungsi ABRI? Jadi, ABRI itu kan mempunyai tugas pokok, yaitu menjaga pertahanan dan keamanan. Nah, selain tugas itu, ABRI juga bisa berperan di bidang politik. Nah, mereka bisa mengisi pos-pos jabatan sipil. Nah, oleh pemerintah Orde Baru ternyata waktu itu disalahgunakan untuk memperkuat pemerintah Orde Baru. Jadi, para pejabat-pejabat militer ini banyak yang kemudian menjabat menjadi komisaris perusahaan maupun menjadi pimpinan dari BUMN. Nah, kemudian banyak juga perwira-perwira militer yang kemudian ikut serta berbisnis. Nah, mereka kemudian memanfaatkan kedudukan militer mereka untuk memperkuat bisnis mereka. Sehingga dikhawatirkan itu jadi tidak fokus, kan tugas pokok utamanya adalah menjaga pertahanan keamanan. Nanti yang ada nanti mereka malah asik berbisnis. Nah, ini ada gambar karikatur yang menggambarkan tentang sepasang pemudi, ya, dia sedang mengenalkan pada ibunya. Ya. Dia menerangkan bahwa calonnya itu adalah seorang jenderal yang juga memiliki banyak bisnis. Kira-kira seperti itu. Itu adalah gambaran dari dwi fungsi ABRI yang disalahgunakan semasa pemerintah Orde Baru. Berikutnya kita akan membahas tentang kronologi kejatuhan pemerintah Orde Baru. Nah, awalnya itu di Thailand itu terjadi krisis moneter. Moneter itu keuangan, jadi krisis keuangan. Nah, kemudian krisis ini menyebar ke berbagai negara-negara lain, termasuk ke Indonesia dan Korea Selatan. Nah, pada waktu itu, mata uang rupiah itu terkoreksi tajam. Awalnya itu 1 US dollar sekitar 2.000-an. Kemudian ketika pas terjadi krisis moneter itu terkoreksinya jauh sekali menjadi sekitar 16 ribuan. Bayangkan dari 2.000 menjadi 16.000. Berapa kali lipatnya itu? Nah, yang jadi masalah kemudian krisis moneter itu ternyata bertepatan dengan jatuh temponya pembayaran hutang negara-negara di Asia. Jadi kan hutang itu kan menggunakan US dollar. Nah, ketika pas mau bayar hutang ternyata harga dolar meningkat drastis. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Berarti kan orang pada nyari-nyari berbondong-bondong untuk nyari dolar. Karena dolarnya harganya naik sekali. Nah, diyakini oleh banyak pihak kejatuhan mata uang rupiah dan negara-negara Asia ini karena adanya ulah spekulan yang bernama George Soros. Nah, dia itu membeli dolar secara besar-besaran sehingga akibatnya itu dolar di internasional menjadi langka. Nah, makanya kemudian banyak negara-negara yang tidak mampu untuk membayar hutangnya. Nah, kemudian krisis moneter yang tadi kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Nah, kenapa? Karena ternyata di Indonesia itu permasalahannya menjadi semakin kompleks karena banyak industri-industri di Indonesia yang bahan bakunya itu ternyata impor. Nah, bahan baku yang impor tadi dengan kurs rupiah yang jatuh
jatuh terhadap dolar, menjadi harga bahan bakunya menjadi sangat mahal. Tadinya sekitar 2.000-an menjadi 16 ribuan. Wah, itu mau naik berapa kali lipat itu bahan bakunya kan. Nah, akibatnya banyak perusahaan yang memilih untuk tutup atau gulung tikar. Kenapa? Karena harga bahan bakunya itu menjadi terlalu mahal, sehingga mereka memilih untuk tutup. Nah, kemudian karena banyak perusahaan yang tutup, nah kemudian kan biasanya kan kalau mau usaha itu kan biasanya mereka berhutang kepada bank. Nah, kemudian wah ini kemahalan udah tutup. Nah, kalau tutup berarti artinya banyak kredit macet di bank. Nah, kemudian dampak lainnya kalau perusahaan tutup banyak terjadi PHK. Nah, kemudian waktu itu pemerintah mencoba mengatasi, wah nih bank-bank yang kekurangan uang modal itu harus dilikuidasi, bahasa lainnya ditutup. Nah, tujuannya supaya tidak memberatkan rakyat. Tetapi langkah pemerintah untuk melikuidasi 16 bank yang bermasalah itu ternyata berdampak buruk. Kenapa? Karena masyarakat menjadi tidak percaya terhadap pemerintah maupun terhadap bank. Saya masih ingat banget pada periode tahun 97-98 waktu itu banyak masyarakat yang berbondong-bondong mengambil uangnya di bank. Jadi uang mereka yang di bank tuh berbondong-bondong untuk ditarik. Nah, ibaratnya terjadi rush. Nah, bisa dibayangkan kalau sekarang ini semua warga negara Indonesia mengambil tabungannya di bank, itu bank bisa bangkrut. Nah, jadi keputusan pemerintah untuk melikuidasi 16 bank justru malah mengakibatkan banyak ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah. Nah, itu berdampak buruk. Berikutnya, karena pemerintah Indonesia kesulitan, kemudian mereka memutuskan untuk meminta bantuan IMF supaya menyiapkan perekonomian. Ini ada gambar Presiden Soeharto yang sedang menandatangani letter of intent dengan IMF. Kalau kalian perhatikan itu gambar di sebelahnya itu adalah pemimpin IMF yang sedang bersedekap. Nah, itu menurut beberapa keterangan itu menunjukkan kesombongan IMF atas Indonesia. Nah, ternyata penandatanganan letter of intent dengan IMF itu bukannya memperbaiki perekonomian Indonesia, justru malah menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia itu menjadi semakin jatuh. Jadi krisisnya itu justru malah menjadi semakin dalam. Nah, penanganan krisis ekonomi yang tidak tepat itu akhirnya berujung kepada munculnya krisis multidimensi. Jadi awalnya kan krisis moneter, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, nah, kemudian kok pemerintah salah langkah lagi, akhirnya menjadi krisis multidimensi. Ya, masyarakat nggak percaya sama kemampuan pemerintah Orde Baru untuk mengatasi krisis ekonomi. Mereka kemudian juga nggak percaya dengan sistem politiknya. Wah, jangan-jangan begini nih, sistem sosial, budayanya, hukumnya, wah semuanya serba jadi nggak percaya. Nah, di tengah ketidakpercayaan itu, kemudian akhirnya muncul banyak demonstrasi mahasiswa yang terjadi di hampir seluruh pelosok Nusantara. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa yang kemudian memilih berdemonstrasi. Nah, gelombang demonstrasi yang muncul ini itu sebenarnya punya tuntutan atau agenda yang mereka inginkan. Nah, agenda itu kemudian dikenal sebagai agenda reformasi. Oke,
Yang pertama, agenda yang diinginkan oleh Pak Nusra adalah mengadili Presiden Soeharto dan kroni-kroninya karena dianggap sudah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan negara. Kemudian melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seperti yang saya telah jelaskan di atas, itu kan banyak sekali praktek-praktek penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terhadap UUD 1945. Nah, makanya kemudian waktu itu demonya adalah bagaimana supaya UUD 45 itu diamandemen, dibuat supaya ruang lingkup untuk korupsinya itu menjadi lebih sempit. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi diamandemen, disempurnakan undang-undangnya. Kemudian juga menuntut supaya dwifungsi ABRI yang tadi kita bahas itu supaya dihapus karena terbukti dwifungsi ABRI menyebabkan ABRI menjadi tidak fokus mengurus masalah pertahanan keamanan, justru malah mereka banyak yang asik berbisnis. Kemudian penegakan supremasi hukum. Tadi kan kita sudah bahas, hukum banyak yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Nah, itu tidak diinginkan. Mereka inginnya hukum itu semua warga negara itu berkedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, kemudian bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur KKN. Oke, kalau kita perhatikan dari 5 agenda ini yang sudah terlaksana adalah amandemen UUD 1945, kemudian penghapusan dwifungsi ABRI. Untuk pengadilan Soeharto itu waktu itu tidak bisa berjalan karena faktor usia dan kesehatan dari Presiden Soeharto sehingga tidak bisa dilanjutkan. Kemudian untuk supremasi hukum mungkin kalian bisa lihat sendiri di kondisi saat ini bagaimana apakah hukum masih tetap yang sama atau tidak. Kemudian untuk yang pemerintahan yang bebas dari KKN juga bisa kalian bisa lihat sendirilah bagaimana apakah di Indonesia sekarang itu sudah bersih dari unsur KKN atau belum. Nah, itu bisa kalian lihat sendirilah. Berikutnya, ketika mahasiswa itu melakukan demonstrasi itu tidak jarang itu terjadi aksi kekerasan terhadap mahasiswa. Jadi mahasiswa yang tadinya berdemo inginnya damai, tapi jatuhnya malah terjadi chaos. Nah, di Yogyakarta itu ada salah satu mahasiswa yang namanya Moses Gatotkaca, itu dia tewas dalam sebuah bentrokan dengan aparat keamanan. Kemudian di Jakarta sendiri pada tanggal 12 Mei 1998, tepatnya di kampus Universitas Trisakti itu terjadi aksi demonstrasi mahasiswa. Nah, aksi ini awalnya damai, kemudian akhirnya berubah menjadi chaos ketika 4 mahasiswa Trisakti itu tertembak oleh aparat keamanan. Mereka itu adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawansi, dan Hafizin Royan. Nah, mereka kemudian kelak akan diberi gelar sebagai pahlawan reformasi. Jadi waktu itu demonstrasinya di dalam kampus sebenarnya. Tapi kemudian ada sniper yang membidik dari atas jalan layang. Kalau kalian lihat itu zaman saat itu kan ada jalan layang tuh kalau di depan kampus Trisakti yang digrogol. Nah, itu ada jalan layang. Nah, itu ada polisi yang pakai sniper kemudian menembak orang-orang yang dianggap ibaratnya paling vokal. Nah, ini kemudian mereka ditembak. Tujuannya mungkin supaya mentalnya jatuh.
Nah, tragedi Trisakti tadi kemudian akhirnya menyebabkan masyarakat itu menjadi rusuh karena mereka melihat bahwa para mahasiswa itu kan sedang melakukan demonstrasi menuntut atau membela hak-hak rakyat, tapi kemudian malah dibunuh sehingga akhirnya masyarakat menjadi semakin tidak percaya terhadap pemerintah. Nah, pada waktu itu akhirnya ini aksi kerusuhan ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan mahasiswa. Ini respon dari masyarakat. Ada yang bilang, mungkin kalau kalian googling, itu memang ada provokatornya. Nah, provokatornya itu mungkin berharap supaya terjadi kerusuhan seperti di tahun 74. Jadi kalau tahun 74 itu terjadi rusuh, maka mahasiswa yang disalahkan. Tetapi pas tanggal 13-14 Mei, itu mahasiswa tidak bergerak sama sekali posisinya. Mereka semuanya berada di dalam kampus, tidak ada yang demonstrasi. Sehingga ketika pas terjadi kerusuhan, itu bisa dianggap itu kerusuhan yang terpisah dari gerakan mahasiswa. Nah, dalam kerusuhan tersebut itu banyak sekali terjadi penjarahan. Nah, yang dijarah itu banyak sekali toko atau rumah milik dari etnis Tionghoa. Kenapa kok etnis Tionghoa? Karena etnis Tionghoa itu dianggap mereka itu lebih makmur. Nah, ini kan kemarin tadi kita sudah bahas tuh bagaimana kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nah, ini jadi etnis Tionghoa itu dianggap lebih mampan dibanding pribumi, sehingga kemudian ketika pas terjadi kerusuhan yang dijarah adalah milik dari pertokoan dari etnis Tionghoa itu. Nah, situasi yang tersebut kemudian akhirnya mendorong masyarakat etnis Tionghoa, khususnya dari yang golongan yang mampu, kemudian memilih untuk pergi ke luar negeri. Karena kalau mereka tetap di dalam negeri, khawatirnya nanti mereka bisa menjadi korban. Nah, berikutnya beberapa hari setelah kerusuhan 13-14 Mei, para mahasiswa kemudian kembali bergerak. Mereka ingin berdialog dengan anggota DPR maupun MPR. Nah, dalam perkembangannya, dialog tersebut kemudian berubah menjadi aksi mimbar bebas. Para mahasiswa itu memilih untuk tetap tinggal di kawasan gedung DPR MPR sampai tuntutan reformasi itu bisa dipenuhi. Makanya kalau kalian perhatikan di sini banyak sekali gambar para mahasiswa yang sedang berada di gedung DPR MPR. Nah, pada tanggal 18 Mei 1998, pimpinan DPR MPR setelah menyerap aspirasi dari para mahasiswa, kemudian Pak Harmoko mengeluarkan pernyataan supaya Presiden Soeharto itu mengundurkan diri. Nah, ini kan terjadi bulan Mei 1998. Padahal di bulan Maret 1998 itu Pak Harmoko mengusulkan Pak Harto supaya beliau mau menjabat menjadi presiden. Nah, sementara selang kurang lebih 2 bulan, Pak Harmoko justru malah mengeluarkan pernyataan supaya Presiden Soeharto mengundurkan diri. Hal ini sudah tentu membuat Pak Harto menjadi kecewa karena kemarin 2 bulan yang lalu kan bilangnya mau dukung saya, katanya rakyat masih percaya sama saya untuk menjadi pemimpin, kenapa kok sekarang saya disuruh mundur? Nah, itu menyebabkan kekecewaan dari Pak Harto. Nah, kemudian tanggal 19 Mei 1998, Presiden Soeharto itu kemudian mencoba mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nah, waktu itu Presiden Soeharto ingin membentuk Dewan Reformasi dan juga
perombakan kabinet. Ada beberapa tokoh nasional yang ditemui seperti M.H. Ainun Najib, kemudian Ali Yahfi, Malik Fajar, Khalil Baitlawi, Sutrusni Mudam, Ma'ruf Amin, nah yang sekarang jadi Wapres, Ahmad Bagja, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid. Nah, itu adalah beberapa tokoh-tokoh yang dimintai oleh Presiden Soeharto tentang saran-saran untuk penyelesaian masalah. Nah, dalam perkembangannya ternyata Dewan Reformasi itu tidak dapat dibentuk karena orang-orang yang ditunjuk itu menolak untuk duduk di dewan tersebut. Kemudian perombakan kabinet juga gagal karena kurang lebih 14 menteri itu dari kabinet pembangunan ke-7 itu menolak untuk masuk menjadi anggota kabinet reformasi, sehingga waktu itu muncul perasaan dari Presiden Soeharto bahwa dia ditinggalkan oleh para menteri-menterinya. Nah, pada tanggal 20 Mei 1998 itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, aktivitas mahasiswa masih dipusatkan di halaman gedung DPR MPR dan mereka masih menyuarakan tuntutan reformasi total. Ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi mahasiswa tersebut. Di antaranya adalah Amin Rais dan Emil Salim. Nah, derasnya tuntutan dari masyarakat dan mahasiswa akhirnya menyebabkan Presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk berhenti. Itu dilakukan pada tanggal 21 Mei 1998, hari Kamis. Nah, beliau kemudian memutuskan berhenti dan kemudian menyerahkan jabatannya kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Nah, peristiwa pengunduran diri Soeharto dan pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden itu mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Oke, setelah kalian menyimak penjelasan saya di atas, kita sampai di kesimpulan. Yang pertama, bahwa pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru ternyata memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan tersebut diakibatkan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian kekuasaan pemerintah Orde Baru yang terlalu besar membuat masyarakat menjadi enggan untuk mengkritik pemerintah. Nah, karena khawatir mereka akan ditangkap atau kalau pers mungkin dibreder. Sehingga akhirnya karena tidak ada yang melakukan checks and balance, nggak ada yang mengkritik, sehingga muncullah kesewenang-wenangan dan muncullah praktik KKN di mana-mana. Nah, kemudian diawali dengan adanya krisis moneter yang kemudian menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis multidimensi, ditambah lagi dengan penanganan yang kurang tepat, akhirnya menyebabkan perlahan tetapi pasti Presiden Soeharto kemudian akhirnya menuju akhir dari kekuasaannya. Mahasiswa kemudian turun ke jalan mengkritik pemerintah, mengajukan agenda reformasi. Nah, ketika terjadi kekerasan dan pembunuhan terhadap aksi demonstrasi mahasiswa, menyebabkan akhirnya masyarakat menjadi semakin marah. Akhirnya terpecahlah kerusuhan tanggal 13-14 Mei 1998.
Nah, akhirnya setelah mendapat banyak desakan, baik dari mahasiswa, kemudian dari pimpinan DPR MPR, dari tokoh masyarakat, dan kemudian menteri-menterinya juga nggak mau menemani Pak Harto. Akhirnya Presiden Soeharto merasa dia ditinggalkan, merasa sendirian, nggak ada yang mau membackup dia lagi. Namanya pemimpin, kalau nggak ada yang backup ya rasanya gimana. Akhirnya beliau kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan berakhirlah masa pemerintahan Orde Baru. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.